Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan kita. Saudara-saudaraku, jumpa kembali bersama hamba Tuhan Andres Makawekes. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan, Tuhan menjadi sumber pengharapan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur, terima kasih kami di hadapan-Mu. Karena begitu besar kasih setia-Mu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Di dalam kami jalani hidup ini di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan menyertai di setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sebentar nanti kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui tuntunan firman-Mu, iman, percaya, pengharapan kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus semakin dikuatkan. Dan kami boleh pakai itu untuk kelangsungan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan pembacaan kita pada saat ini berperikop, siapa yang boleh datang ke rumah Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap walaupun orang yang tak bersalah. Saya ulangi, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Dalam kita menjalani hidup sekarang, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Itu baru perikop. Kalau masuk di ayat 1, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Itu. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini tentunya harus kita lakukan. Karena yang boleh datang ke rumah Tuhan, menumpang ke kemah Tuhan, diam di rumahmu yang kudus, di rumah Tuhan yang kudus, yaitu kehidupan anak-anaknya yang tak bercelah. Yaitu. Jadi kita sudah tahu. Yang boleh datang ke rumah Tuhan, yang boleh menumpang ke kemah Tuhan adalah orang-orang yang tak bercelah. Jadi dalam hal ini, selama menjalani hidupnya, ia tidak melakukan kejahatan. Selalu menunjukkan yang baik dan benar dan berbuat kebenaran.
Jadi itulah yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan adalah orang-orang yang berlaku tidak bercela. Jadi karena kita sudah tahu dari sekarang yang boleh menumpang di kemah Tuhan adalah orang-orang yang tak bercela. Dan ini nanti terjadi pada hari-hari yang akan terakhir. Pada kehidupan kita di akhir nanti. Jadi dari sekarang di dalam kita menjalani hidup ini kita perbuat seperti apa firman Tuhan katakan. Syarat untuk kita boleh menumpang ke kemah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kehendaki juga dalam kehidupan kita untuk selalu taat dan setia menjalani hidup ini. Dan itu bukan untuk siapa-siapa. Kita berbuat kebaikan itu gunanya untuk kehidupan kita sendiri. Kita boleh menjadi berkat dan boleh berbagi dengan sesama kita. Apalagi melakukan firman Tuhan. Kita boleh membagikannya bagi sesama-sesama kita yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tentulah orang yang tersingkir itu ada sesuatu yang membuat dia tersingkir. Makanya dihinakan. Tetapi tentulah di dalam menjalani hidup ini orang yang benar tentunya kita datang dan bergaul karib dengan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Karena dari situ kita beroleh ketenangan, kedamaian. Begitu. Jadi bergaul dengan orang-orang yang benar dan memuliakan. Itulah hal yang paling baik. Dan Tuhan kehendaki itu bagi kehidupan anak-anaknya. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Memang dalam hal ini, di dalam kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, banyak kali kita menyusun satu perencanaan bersama keluarga kita. Namun, seringkali kita mengalami kegagalan. Tetapi apa yang harus kita perbuat kalau kita gagal? Tentunya kita harus lebih teliti lagi. Kita melihat lagi. Mengevaluasi lagi. Kenapa boleh terjadi? Sedang semuanya sudah direncanakan, memang sudah matang ini perencanaannya. Kok ternyata ada tidak membuahkan hasil, tapi hanya kegagalan. Jadi sebagai umat Tuhan tentunya tidak patah arang. Tetap mulai menyusun. Mungkin menurut perhitungan dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perencanaan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah matang. Tetapi ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya. Membuat usaha kerja kita itu gagal. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Meminjamkan uang dengan tidak memakan riba. Mungkin ini hal yang sukar kita jalankan uang.
Tetapi itulah aturan yang Tuhan buat bagi kehidupan anak-anaknya. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ini jadi sekarang dalam kehidupan umat Tuhan. Suap baku suap. Dan ini banyak terjadi. Dan konsekuensinya apa? Dengan kita melakukan hal yang kotor begitu, ada sanksinya, ada ganjaran. Itu. Tapi yang di sini dikatakan dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi apalagi disuap untuk melawan orang tak bersalah. Ini sangat fatal. Jadi yang sesungguhnya di dalam hal ini, jangan pernah kita terpikir untuk kita menerima suap dan sebagainya. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berusaha dengan segenap hati, segenap kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini. Saudara-saudaraku, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, sudahlah tentu. Siapa yang berlaku demikian? Ya tidak mau tak goyang sampai selama-lamanya. Dan itu menjadi dambaan kerinduan hati kita, keinginan kita. Agar perjalanan kehidupan kita bersama anak cucu kita tidak ada yang menghadang kita, tidak ada yang menyesak kita. Dan keinginan kerinduan hati kita itu, bahwa perjalanan kehidupan kita ini kita jalani sampai selama-lamanya. Nah, kalau melakukan apa yang baik dan benar, tentunya tidak ada seorang pun yang menghalau perjalanan kehidupan kita. Dan kita tidak akan goyah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa Tuhan, sumber pengasihan, sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menyegarkan hati kepikiran kami Tuhan Yesus Kristus. Agar kami senantiasa beroleh tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Engkau sendiri di dalam mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang terlepas dari kebenaran firman. Kiranya Engkau hadir bagi kehidupan mereka Tuhan, menolong mereka agar mereka boleh mengenal akan kebenaran firman-Mu yang mereka pakai untuk kelangsungan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang dalam keadaan sakit, keadaan bersukacita, keadaan berduka cita, kiranya yang dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah, mengurapi tubuh yang lemah, tubuh yang terbaring pada saat ini di rumah sakit. Lawatan Tuhan Yesus Kristus yang mereka perlukan, dan kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka, mengangkat sakit penyakit yang mereka derita, sebab Engkau Allah tabib di atas segala tabib, yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau Allah pembuat mujizat. Dan kiranya saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit, mereka boleh beroleh kesembuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri, karena Engkau Allah yang menjadi tujuan hidup kami. Bagi yang bersukacita, Engkau tambahkan sukacita Tuhan dan penuhkan sukacitanya. Bagi yang berduka cita Tuhan, Engkau memberikan penghiburan. Bagi yang tiada keberdayaan, Engkau tambahkan semangat kepada mereka Tuhan, agar mereka Tuhan boleh
menikmati hidup dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Bagi bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, Engkau sumber pengharapan bagi mereka, Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan, Allah Bapa Tuhan, yang senantiasa sanggup melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk bangsa dan negara kami, NKRI ini, yang kami cintai ini, Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa hanya ke dalam tangan penuh pengasihan. Para pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara kami ini, mulai dari pusat sampai di pelosok-pelosok desa, kiranya tetap dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, memberikan kekuatan yang mereka pakai untuk memimpin perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh menikmati hidup dengan penuh kedamaian menuju ke kesejahteraan yang berkelimpahan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan, kami bawa hanya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Sempurnakan doa kami ini, Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, demikianlah perenungan firman Tuhan. Kiranya kita boleh beroleh kekuatan dari dalamnya, dan kita boleh membagi-bagikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan tetap setia melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam damai di hati. Sampai jumpa.